saja. Wa min haitsu, dan mana saja. Wa min haitsu, dan dari mana saja kamu keluar, yakni fawalli wajhaka. Suaranya hilang-hilang timbul ya Ustadz. Tes, suara saya bisa ya. Lafadznya adalah fawal wajhaka, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu, syarqal masjidil harami, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sungguhnya ia, di sini kembali kepada syatrul masjidil haram, lal haqqu, sungguh benar, min rabbika, dari Tuhanmu. Di sini ada kata haitsu yang artinya mana saja, min haitsu, dari mana saja. Lafaz haitsu sama dengan aina. Dalam bahasa di Al-Qur'an, aina artinya di mana. Sama dengan haitsu, di mana atau mana. Bedanya adalah kalau aina bermaksud tempat, kalau haitsu bermaksud arah. Di ayat ini berbunyi fawali wajhaka syatrul masjidil haram, yang artinya maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ternyata di sini arah perintah kepada menghadap kiblat berbunyi syatrul masjidil haram, tidak berbunyi fawali, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul Ka'bah, ke arah Ka'bah. Akan kita kaji hari ini kenapa di Al-Quran perintah sholat menghadap kok tertulis berbunyi syatrul masjidil haram, yakni sholatnya menghadap ke arah masjidil haram, tidak berbunyi syatrul Ka'bah atau ada mengarah kepada Ka'bah. Jadi dalam prakteknya kita sholat mengarah kepada Ka'bah, tapi dalam ayatnya tidak ada kata-kata Ka'bah di ayat ini. Adanya lafaz al-masjidil haram. Akan kita ungkap kenapa oleh Allah dalam firman-Nya lebih menonjolkan lafaz masjidil haram daripada lafaz syatrul Ka'bah. Yang kita ungkap mengapa dia tersebut tidak ada kata-kata Ka'bah. Padahal prakteknya kita mengarah ke arah Ka'bah ketika sholat. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Lafaz syatro itu berasal dari suku Kinana. Ingat bahwa di Jazirah Arab itu banyak sukunya. Lain suku, lain dialeknya. Ini maaf ya, dalam petanya agak buram karena terlalu kecil. Ini Mekah, ini Taif, ini Yasrib, tulisan Yasrib Madinah, ini Yasrib Madinah. Nah, suku Kinana itu domisili di sini, di selatannya Taif, suku Kinana. Nah, dalam bahasa suku Kinana itu lafaz syatro artinya garis tengah, yakni pertemuan titik garis tengah. Ini dari segi bahasa. Jadi ingat bahwa Al-Quran turun di Mekah dan di Madinah, tapi lafaz atau kosakata tidak semuanya dipahami orang Mekah dan Madinah. Karena ada kalanya Allah ketika berfirman memakai kosakata dari suku-suku yang lain selain suku Quraisy, misalnya lafaz syatro. Lafaz syatro dari bahasa suku Kinana, tidak dari suku Quraisy. Nah, dalam bahasa suku Kinana, syatro artinya garis tengah. Karena di Al-Quran, kosakata di Al-Quran itu diambil dari 48 suku. Jadi di Jazirah Arab banyak suku-sukunya. Suku-suku yang kosakata dipakai di Al-Quran ada 48 suku. Nanti dalam grupnya masing-masing, kita di sini juga daftar nama-nama suku yang kosakatanya dipakai di Al-Quran. Ada 48 suku termasuk suku Kinana. Maka lafaz syatro oleh Allah pakai untuk memperjelas pengertian kiblat ke arah Masjidil Haram,
pakai lafadz satro. Kenapa? Karena lafadz satro lebih mengena daripada memakai lafadz dari suku yang lainnya. Kita buka catatan berikutnya. Ini foto Masjidil Haram tahun 90-an. Belum ada menara jam, belum ada. Ini foto siang hari, kelihatan lantainya marmer putih. Ini kelihatan menyala ketika siang hari. Di sini ada terminal bis, biasanya dipakai jamaah haji. Nah, atas kuasa Allah, ketika siang hari, lantainya Masjidil Haram itu menyilaukan. Jadi ketika sinar matahari menerpa lantai marmer putih ini, itu mantulnya sampai ke ruang angkasa. Karena ketika para astronot untuk mengetahui di mana letaknya Mekah, gampang. Yakni apa? Di mana ada cahaya menyilaukan dari bumi, disitulah letak Masjidil Haram. Karena Allah, sinar matahari itu memantulkan dari Masjidil Haram, memantulkan ke ruang angkasa. Untuk diketahui bahwa disitulah titik tempat Masjidil Haram. Ini siang hari tahun 90-an. Belum ada bangunan menara jam. Kita berikutnya. Yang namanya syatro, apa syatro? Arah garis tengah. Masjidil Harami arah garis tengah Masjidil Haram. Garis tengah apa? Yakni garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Yakni apa? Pertemuan titik garis tengah Masjidil Haram yang titiknya berada di bawah Ka'bah. Maka Ka'bah hanyalah sebagai kiblat secara bahasa. Apa artinya kiblat? Alat petunjuk. Kiblat alat petunjuk yang mengarah ke titik tersebut. Jadi bangunan Ka'bah hanya sebagai inisial atau isyarat bahwa di bawahnya Ka'bah ada titik yang dimaksud. Titik apa? Titik pertemuan garis tengah Masjidil Haram. Garis apa? Garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Nah, titik tengah inilah namanya syatro bahasa Arabnya. Jadi, pedoman menghadap bukanlah wujud bangunan Ka'bah. Bukan wujud bangunannya, tetapi titik tengah yang ada di bawah Ka'bah. Maksudnya, titik tengahnya Masjidil Haram yang ada di bawah Ka'bah. Kenapa? Karena agar kita tidak ada rasa ketergantungan atau mengkultuskan wujud bangunan Ka'bah. Misalnya Ka'bah roboh atau hancur kena bom, apakah sholatnya libur karena kiblatnya ada? Kan tidak mungkin. Ini sebagai bukti bahwa pernah ada kejadian, ada beberapa upaya dari beberapa pihak untuk ingin merobohkan Ka'bah. Bahkan pernah ada kejadian upaya salah seorang jamaah yang urak-urak tawaf tapi bawa bom dalam dirinya, berniat bom bunuh diri dekat Ka'bah dengan harapan Ka'bahnya hancur roboh biar bubar semuanya. Mari kita bayangkan kalau Ka'bahnya nggak ada, lenyap, roboh, rata dengan tanah, apakah sholatnya libur karena kiblatnya tidak ada? Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena meskipun bangunan Ka'bah tidak ada atau roboh, tetap ada ajuan menghadap. Kemana menghadapnya? Syatrul Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haramnya, bukan ke arah Ka'bah. Jadi, agar kita orang Islam itu tidak dituduh menyembah Ka'bah. Karena apa? Ada beberapa pihak dari agama lain menafsirkan bahwa Islam itu agamanya syirik, syirkun. Kenapa syirik? Ka'bah adalah batu. Ka'bah adalah batu. Orang Islam sholatnya menghadap ke arah batu. Berarti orang Islam menyembah batu. Jadi mereka menafsirkan salah, kita dianggap oleh mereka menyembah Ka'bah. Ka'bah adalah batu. Orang Islam sholatnya mengarah ke arah batu. Berarti orang Islam berbuat syirik. Padahal mereka nggak tahu ayatnya. Ayatnya nggak ada kata-kata Ka'bah. Ayatnya adanya kata Masjidil Haram. Ini menyangkal bahwa kalaupun bangunan Ka'bah tidak ada, tetap ada acuan menghadapnya. Kemana? Ke arah garis tengah Masjidil Haram. Karena Islam tidak syirik, Islam tidak musyrik,
Kenapa? Karena ayat perintahnya berbunyi falyabudu rabbahadal baiti. Falyabudu rabbahadal baiti. Maka dalam mereka menyembah Tuhannya rumah ini, jangan menyembah rumah ini, jangan menyembah Ka'bah, nyembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Ada ayat berbunyi falyabudu rabbahadal bait. Berikutnya, jadi tolak ukur menghadapnya bukan bangunan Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Tujuan sholat kita mengarah ke Masjidil Haram. Yakni apa? Ke garis tengahnya Masjidil Haram. Yang jadi tanda tanya adalah di mana lokasi Masjidil Haram yang sebenarnya? Di mana letaknya sebenarnya Masjidil Haram? Yang jelas bukan wujud gedungnya. Bukan wujud gedungnya. Karena versi orang Indonesia mendengar kata-kata masjidun, apa penafsirannya? Yakni gedung, ya kan? Kita terbiasa dengar kata-kata masjid, pasti anggapannya adalah gedung. Padahal dalam ayat Al-Baqarah 149 bukan bermaksud gedung. Jadi kita cari di mana lokasi Masjidil Haram yang sebenarnya. Intinya bukan gedung. Kenapa? Gedung hanyalah perluasan bangunan sekarang, perluasan dari lokasi aslinya, bahkan luasnya sampai ke dua bukit Sofa dan Marwa. Makanya kedua bukit itu sekarang masuk ke dalam masjid. Dulu zamannya Rasul, kedua bukit itu berada di luar masjid. Ada hadis Rasul yang mengisyaratkan tentang lokasi Masjidil Haram. Ini hadisnya saya mengutip dari kitab Fathul Bari. Yang punya Fathul Bari silakan dibuka, Fathul Bari. Ayat hadisnya seperti ini bunyinya, wa yajuzu an yusolliya hataini rakaataini kharijal Masjidil Haram. Ada kata kharijal Masjidil Haram. Kata Rasul, wa yajuzu, dan boleh an yusolliya, mengerjakan sholat hataini rakaataini, dua rakaat di antara keduanya, maksudnya di antara pintu dan Hajar Aswad, tapi sholatnya kharijah, di luar Masjidil Haram. Rasul pernah bersabda bahwa boleh sholat dua rakaat yang sholatnya letaknya di luar Masjidil Haram. Rasul bersabda ini ada peristiwanya, ada sababnya. Kenapa Rasul bersabda seperti ini? Saya buka catatan dalam sejarah. Hadis tersebut berkenaan dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, kata Rasul, dibolehkan sholat dua rakaat setelah tawaf. Ya, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, Umar pengen sholat. Kata Rasul, baik Umar, sholat dua rakaat setelah tawaf, boleh sholat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tapi lokasi sholatnya di luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram. Ini peristiwanya. Umar bin Khattab setelah tawaf 7 kali, Umar pengen sholat 2 rakaat, kata Rasul, jangan sholat di dalam Masjidil Haram, sholatlah di luar Masjidil Haram. Kita buka sekarang catatan berikutnya. Karena pada hakikatnya yang dimaksud Masjidil Haram adalah lokasi tempat tawaf. Ya. Lokasi tempat tawaf adalah Masjidil Haram, alias pelataran halamannya Ka'bah. Pelataran datar halaman Ka'bah itu Masjidil Haram. Yang zamannya Rasul, Masjidil Haram belum ada gedungnya, belum berwujud gedung masjid, tapi hanya berupa tanda pembatas melingkar. Zaman Rasul, gedung Masjidil Haram belum ada. Adanya adalah batasan tanda melingkar sebagai isyarat bahwa dalam lingkaran itu Masjidil Haram, di luar lingkaran itu di luar Masjidil Haram. Berikutnya, inna tahiyatal Masjidil Harami at-tawafu fa innamal masjidu makanahu. Sesungguhnya tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram bukan sholat 2 rakaat, tapi berupa amalan tawaf. Kenapa tawaf untuk tahiyatul masjidnya Masjidil Haram? Karena sesungguhnya
Yang disebut masjid hanyalah tempat tawafnya. Fainamal masjidu makanahu. Jadi istilah tahiyatul masjid atau penghormatan masjid untuk Masjidil Haram bukan berupa sholat 2 rakaat, tapi apa? Tawaf 7 kali. Sedangkan di masjid kita masing-masing di Indonesia, tahiyatul masjidnya berupa sholat 2 rakaat. Sedangkan di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya berupa tawaf. Kenapa tawaf? Karena tempat tawaf itulah namanya Masjidil Haram. Berikutnya, ini dena lokasi Ka'bah. Ini temboknya saya garis biru. Ini tembok Ka'bah, ini pintunya. Dalam Ka'bah ada 3 tiang. Saya namai tiang A, tiang B, tiang C. Ada 3 tiang. Ini tembok setengah lingkaran sebelah kanan. Ini hijrun, secara bahasa hijrun artinya bilik atau kamar. Hijrun Ismail, biliknya Ismail. Maka untuk mengetahui di mana syatro garis tengah Masjidil Haram, ada petunjuknya untuk mencari di mana titik tengahnya Masjidil Haram. Jadi dalam Ka'bah ada 3 tiang. Ya, tengah-tengahnya Ka'bah ini tiang B. Tapi tengah-tengah Masjidil Haram bukan tiang B. Tiang B ada tengah-tengahnya Ka'bah. Sedangkan tengah-tengah Masjidil Haram bukan tiang B. Tapi mana isyaratnya? Ada petunjuknya. Dari dena lokasi ini, sebelah kiri ada gambar Ka'bah bentuk kotak atau kubus. Sebelah kanan ada tembok setengah lingkaran. Berikutnya. Petunjuknya adalah bangunan bentuk setengah lingkaran, yakni Hijrun Ismail. Inilah sebagai permulaan untuk memulai mengukur di mana tengah-tengahnya Masjidil Haram atau di mana syatrul Masjidil Haram, di mana titik garis Masjidil Haram, itu mengukurnya dari gambar ini, dari bentuk setengah lingkaran ini. Jadi akan kita ungkap kenapa tidak dibangun gedungnya atau temboknya berupa setengah kotak. Kenapa tidak berbentuk setengah kotak, tapi berbentuk setengah lingkaran. Nah, kita ungkap kenapa dibentuk setengah lingkaran, tidak dibentuk setengah kotak. Dengan dibentuk setengah lingkaran memudahkan mencari di mana letak syatrul Masjidil Haram. Berikutnya, dari setengah lingkaran ini untuk nyari tengah-tengah Masjidil Haram petunjuknya, dari setengah lingkaran ini diteruskan setengah lingkaran berikutnya, maka menyenggol atau mengenai tembok Ka'bah yang sisi sebelah kanan. Maka penuhlah lingkaran penuh, ya. Jadilah lingkaran penuh. Dari setengah lingkaran Hijrun Ismail diteruskan setengahnya ke sebelah kiri, maka jadilah lingkaran penuh. Maka tembok Ka'bah sebelah kanan terkena garis lingkaran penuh yang sebelah kanan. Nah, dari lingkaran sebelah kanan di copy paste dengan lebar diameter yang sama ke lingkaran sebelah kiri, maka tembok kiri Ka'bah dan tembok kanan Ka'bah kena dua-duanya. Dan lingkaran berikutnya, yakni sebelah kiri, dari tembok kanan Ka'bah ini, di copy paste dengan ukuran yang sama ke kiri, maka jadilah pertemuan dua lingkaran. Jadi, tembok pertemuan sisi dua lingkaran itulah titik kiblatnya. Disinilah titik kiblatnya, pusat kiblatnya saya lingkari biru di sini. Makanya diberi isyarat bahwa di atas tembok ini ada talang air dari emas. Makanya kenapa pembuangan air di atap Ka'bah, kenapa tidak dibuang talangnya di sebelah sisi atas sini, atau sisi kiri sini, atau sisi yang bawah ini?
Kenapa sisi sebelah kanan? Untuk memperkuat petunjuk bahwa di tembok yang sebelah kanan inilah, di tengah-tengah inilah titik kiblat yang dimaksud. Nah, titiknya berupa tanda isyarat ada talang emas sebagai pembuangan air dari atapnya Ka'bah. Nah, para ilmuwan meneliti, ternyata benar, disinilah namanya zero magnetic. Zero magnetic, alias apa? 0 derajat. 0 derajat. Zero magnetic, 0 derajat, yakni jauh dari magnet kutub selatan, jauh dari magnet kutub utara. Di sini tengah-tengahnya. Silakan dipraktekkan. Yakni kalau kita sempat berhaji berumroh dan masuk ke areal sini, silakan bawa kompas, alat kompas. Kalau kita bawa kompas ke arah sebelah sisi kiri, ini ya saya bertanda, ke sini, maka kompasnya mengarah jarumnya ke arah selatan. Ke arah selatan. Kalau kita bawa kompas ke tembok di luar tembok Hijr Ismail, maka kompasnya mengarah ke arah utara. Tapi kalau kita bawa kompas masuk ke areal Hijr Ismail, maka jarum kompasnya mutar tidak berhenti. Kenapa? Karena kompasnya ada daya tarik-menarik antara dua kutub. Dan di sini karena kompasnya dibawa dekat dengan tembok, maka kompasnya tidak berhenti jarumnya. Kenapa? Karena 0 derajat. 0 derajat di sini. Jadi tengah-tengahnya bumi, jauh dari medan magnet kutub utara dan selatan, di tembok sebelah sini. Jadi yang dimaksud Satrul Masjidil Haram atau Masjidil Haram adalah tempat tawafnya. Ini foto terakhir sebelum pembongkaran secara umum. Inilah Masjidil Haram seperti zaman Rasul, ada tali pembatas. Ini lantainya masjid, ini tanah di luar masjid. Maka oleh Rasul, Umar disuruh sholat 2 rakaat setelah tawaf di luar Masjidil Haram. Ini pasar-pasar. Kemudian digusur keluar. Jadi pasar Seng digusur sekarang pindah ke Misfala sana pasar Sengnya. Ini contohnya. Gambar terakhir seperti zaman Rasul, yakni apa? Masjidil Haram berupa lokasi lingkaran tawaf. Yang sekarang sudah dibongkar semua bangunannya, rata dengan tanah, dan kita nggak bisa mengetahui di mana batas terakhir zamannya Rasul sebagai pinggiran Masjidil Haram yang asli, karena semuanya rata semuanya, tidak bisa dideteksi lagi. Inilah dinamakan Satr Masjidil Haram. Tengah-tengahnya Masjidil Haram adalah garis tengah dari lingkaran ini, garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Kalau dilihat dari atas, Ka'bah bentuknya kubus atau kotak. Terbukti sopnya melingkar. Sopnya tidak ikut kotak seperti bentuknya Ka'bah, tapi sopnya melingkar. Apa maksudnya? Dalam teori matematika, lingkaran terkecil adalah titik. Berarti barang siapa posisi sholatnya, sofnya semakin lingkaran terdekat dengan Ka'bah, maka semakin afdol. Kenapa afdol? Karena semakin mendekati ke titik kiblat. Ini kita bayangkan, Ka'bah dicopot, dilepas, maka ketahuan lingkaran terkecil adalah titik yang di bawah talang emas tersebut, yang sebelah sini nggak kelihatan dari sisi sini. Ini hikmahnya, Ka'bahnya kotak tapi sofnya melingkar. Oh, berarti hikmahnya bahwa kalaupun tidak ada bangunan Ka'bah, orang Islam sholatnya tetap ada acuan menghadapnya. Kemana arahnya? Ke titik tengah Masjidil Haram, nggak tergantung kepada bangunan Ka'bahnya. Nah, titik tengahnya ada di sisi Ka'bah, tembok yang dekat Hijr Ismail. Maka kesimpulannya, jarak terdekat dari Indonesia ke Mekah, jarak terdekat adalah
7.900-an kilometer jarak terdekat dari Mekah ke Indonesia. 7.900-an kilometer. Maka kita bayangkan jika kita sholat menghadap ke arah timur, hakikatnya boleh saja tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena bumi bulat akan tembus juga arahnya ke arah Masjidil Haram. Tapi kenapa di Indonesia tidak boleh? Jawabannya adalah kalau kita sholat mengarah ke timur, itu jaraknya lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Alias softnya kita, posisi softnya lebih jauh dari Ka'bah. Ibaratnya softnya lingkaran paling luar dari pusat kiblat. Itulah hikmahnya kenapa di Indonesia membangun masjid, ibaratnya arah kiblatnya ke arah barat. Kenapa nggak boleh ke arah timur? Karena ke timur lebih jauh lagi kiblatnya. Ibaratnya lingkaran meluas sampai seluruh dunia. Indonesia lingkarannya paling sini. Nah, kalau kita sholat mengarah ke timur, ibarat lingkaran kita lebih jauh lagi. Lebih jauh lingkarannya dari titik satrul Masjidil Haram. Itulah hikmahnya kita sholatnya mengarah ke arah Ka'bah atau mengarah ke arah barat, supaya kita itu lebih mendekati satrul Masjidil Haram daripada ke arah timur, yang lebih jauh dari satrul Masjidil Haram. Jadi, kesimpulan dari kalimat ini, fawalli maka palingkanlah wajhaka syatrul Masjidil Haram, apa syatrul? Ke arah garis tengah, titik pertemuan garis tengah Masjidil Haram. Jadi Islam tidak agama musyrik, tidak mengkultuskan Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah. Terbukti ayatnya tidak ada kata-kata Ka'bah. Adanya adalah syatrul Masjidil Haram, mengarah ke garis tengahnya Masjidil Haram, tidak ke garis tengahnya Ka'bah. Itulah kita ungkap, sekarang sudah tahu hikmahnya, kenapa Hijri Ismail setengah lingkaran, kenapa tidak setengah kotak. Itu semua adalah sebagai isyarat untuk mengungkap di mana titik tengahnya Masjidil Haram. Dari materi singkat kali ini, sebelum saya berikan kesimpulan secara menyeluruh, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk pertemuan kali ini tentang mengungkap kalimat syatrul Masjidil Haram. Jadi mereka yang tidak suka dengan Islam dan menuduh Islam berbuat musyrik karena mereka menafsirkan Al-Baqarah 149 itu keliru. Yani mereka nggak tahu bahwa kata kunci ayatnya berbunyi syatrul Masjidil Haram, tidak berbunyi syatrul Ka'bah. Jadi Islam tidak menyembah Ka'bah, tidak menuhankan Ka'bah. Kalaupun Ka'bahnya hancur, rata dengan tanah, tetap sholat tidak libur, meskipun tidak ada isyarat kiblat Ka'bah. Kenapa tidak libur? Karena acuannya tidak hilang. Titik adalah titik tengah Masjidil Haram. Jadi nggak ada Ka'bah, tidak ada masalah. Intinya Islam tidak agama musyrik, murni karena perintahnya berbunyi falyabudu rabbahadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini, tidak menyembah rumah ini. Pertanyakan silakan. Ya, saya tanya Pak Ustadz. Silakan Bu Sumaryani dari Bekasi, silakan bertanya. Ya, mengenai lantai yang berwarna putih marmer khusus yang didatangkan dari Yunani kalau nggak salah. Itu kan sama juga dengan yang di Madinah. Nah, sedangkan yang di Mekah tadi pancaran cahayanya sampai ke langit. Taruhlah begitu. Nah, apakah yang di Madinah juga sama memantulkan cahaya yang sama? Iya. Terima kasih. Kalau saya masih minim referensi. Saya tahunya hanya Masjidil Haram. Nanti boleh kita cari tahu apakah lantai Masjid Nabawi juga bisa mantul ke ruang angkasa. Kita cari tahu. Justru para astronot yang misteri adalah apa misterinya itu? Ketika seorang astronot luar angkasa untuk sholat mengarah ke arah kiblat Ka'bah mungkin sulit karena barangkali mereka di luar bumi. Tapi yang paling sulit adalah menentukan waktu sholat. Itu
sulit bagi mereka. Sulit. Kapan waktunya duhur, kapan asar, kapan maghrib. Kenapa sulit? Kita taunya waktu sholat karena kita berada dalam bumi. Bumi berotasi di matahari, ada bulan. Nah, sedangkan para astronot di luar bumi. Karena luar bumi, maka mereka untuk menentukan waktu sholat itu sulit. Tapi ternyata di masing-masing astronot, masing-masing negara punya fatwa. Para ulama, contoh Pak, Malaysia baru punya fatwa mereka. Astronotnya bagaimana pedoman waktu sholat di luar angkasa. Itu mereka punya fatwa, pedoman waktu sholatnya. Di Indonesia mungkin belum ada barangkali ya. Kita tanya pada yang berwenang, Kementerian Agama barangkali fatwanya, bagaimana menentukan waktu sholat untuk astronot di luar angkasa. Kalau mengenai menghadap kiblatnya, bebas tidak apa-apa. Tapi yang sudah adalah bagaimana mengetahui waktu duhur, asar, dan seterusnya kalau di luar angkasa. Itu yang menyulitkan. Yang lain silakan sementara tentang kiblat Ka'bah silakan. Boleh silakan dari sekolah MTS. Jadi yang saya pernah baca itu, jadi untuk Ka'bah itu Ustaz, bentuknya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kotak hampir sama sisi ya, tapi kalau dulu itu adalah memanjang, termasuk yang di termasuk yang bangunannya. Karena waktu itu pas pembangunan kan sempat hancur itu Ka'bah. Nah, dibangun lagi tapi tidak seluruhnya dibangun dengan batu-batunya. Itu kira-kira gimana Ustaz? Yang ditanyakan apanya? Apakah betul betul seperti itu Pak Ustaz ceritanya Ustaz? Jadi Hijri Ismail itu Ka'bah sebenarnya. Jadi zamannya Rasul Ka'bah jumlah tiangnya ada 6. Zamannya Rasul ada 6. Ya, setelah Rasul nggak ada, dibongkar separuh. Ntar ya, sekarang saya buka dari tampilan tadi singkat agar kita tidak membayangkan. Saya buka tampilannya. Kita mundur, mundur dalam tampilannya. Ini aja dulu. Kita lihat di layar agar kita jelas membayangkannya. Nih dari dana lokasi di layar, ini saya beri gambaran singkat tentang bangunan aslinya. Dulu Ka'bah seperti ini, ya memanjang seperti ini. Nah, ini ya, ini. Jadi persegi panjang. Tiangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, 6 ini. Nah, dibongkar yang sebelah kanan, dibongkar. Nah, untuk menandakan bahwa areal tanah sebelah kanan ini dulu pernah termasuk dalamnya Ka'bah, maka dibuatlah tembok. Tembok sebagai syarat bahwa tanah di dalam tembok sini dulu pernah termasuk dalamnya Ka'bah. Nah, temboknya dibuat setengah lingkaran, tidak dibuat setengah kotak. Tidak dibuat setengah kotak, tapi dibuat setengah lingkaran. Dengan setengah lingkaran sebagai petunjuk awal untuk mencari titik tengah Masjidil Haram. Jadi barang siapa pengen sholat dalam Ka'bah tidak bisa karena ada pintunya tertutup, maka silakan sholat di areal bilik Ismail. Kenapa? Karena sholat di areal sini sama saja sholat di dalam Ka'bah, karena areal sini dulu pernah termasuk dalamnya Ka'bah. Ini contohnya. Jadi betul, Ka'bah dulu panjang, dibongkar separuh, tinggal separuh. Nah, yang separuh dari sebelah kanan ini dia berikan sebagai tembok setengah lingkaran. Jadi kalau kita sholat di area Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena tidak semua orang diperbolehkan masuk dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya. Tidak semua orang. Nah, sekarang silakan catat PR dari saya. Kalau kita pengen masuk dalam Ka'bah dan pengen sholat di dalamnya, kemana arah sholat menghadapnya? Kalau kita sholat di dalam Ka'bah, ini satu. Kedua, PR-nya adalah kalau kita naik di atas Ka'bah.
Mari kita bayangkan. Bentar ya. Nah, kita bayangkan dalam gambar ini. Kita naik di atas Ka'bah di sini. Naik di atas Ka'bah. Kalau kita naik di atas Ka'bah, pengen sholat, kemana arah menghadapnya kalau sholat di atas Ka'bah? Ayo, ini PR kedua. Silakan cari tahu. Nanti jawabannya di grupnya masing-masing. PR pertama adalah kalau kita masuk di dalam Ka'bah, kemana arah sholat menghadapnya? Yang kedua, kalau kita sholat di atas Ka'bah, kemana arah sholat menghadapnya? Itu PR dari saya 2 nomor atau 2 poin. Jalan silakan. Sementara terakhir, Ustadz. Boleh silakan Pak Bobi Hamzar dari Jakarta. Ya Pak Ustadz, ada yang menyampaikan bahwa titik tengah Masjidil Haram itu poros bumi. Jadi berputarnya bumi itu terkait dengan tawaf yang kita lakukan, Ustadz. Karena itu tawaf itu tidak boleh berhenti, harus ada yang berputar. Benar nggak itu, Ustadz? Ya, jadi ini kita menjawab pakai sudut ajaran Islam dulu, ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam, hikmahnya kenapa tawaf pertanyaan yang udah tahu jawabnya. Melingkar ke arah kiri itu hukum sunnatullah. Apa sunnatullah? Kebiasaan Allah dalam menerapkan hukum di alam semesta. Benda-benda di alam semesta berputarnya, bergeraknya, rotasinya mengarah ke kiri. Nih hikmahnya. Kenapa kita kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum tangan kanan? Karena maaf ya, mulut kita, lisan kita berada di sebelah kirinya tangan kanan. Supaya dengan minum pakai tangan kanan, mengarah ke arah ke kiri. Mengarah ke kiri. Ketika makan, mengarah ke kiri. Kenapa ke kiri? Dengan berbuat mengarah ke kiri, itu mengikuti arus alam semesta. Mengikuti arus alam semesta yang terapkan di alam semesta. Ini mengenai hikmahnya kenapa tomar ke kiri. Karena seluruh benda ruang angkasa bergeraknya mengarah ke kiri. Kalau kita kanan maka melawan arus. Yang kedua hikmahnya, maaf ya, kalau kita punya baut dan nur, baut ini atas kuasa Allah, manusia membuat baut, beratnya baut, ketika ditancapkan ke arah kayu, kalau pengen semakin erat, diputar pakai obeng ke arah kanan. Ke arah kanan semakin nancep. Kalau ke arah kiri, itu mengupas atau melepas, ya kan? Nah, berarti ketika kita sholat mengarah ke arah Ka'bah, ini mana filosofi ya, filosofi. Berarti amalan sholat kita itu nempel di Ka'bah semua. Tadi sholat maghrib, tadi sholat isya, hasil amalan kita yang mengarah ke Ka'bah, parkir ngetem nempel di Ka'bah. Nah, bagaimana supaya nancep di Ka'bah itu bisa diterima Allah di langit? Maka nancepnya harus diurai. Siapa yang mengurai, memutar ke kiri? Orang-orang tawaf. Maka kita meskipun di Indonesia, kenapa sholat kita diterima Allah masih gampang diterima? Karena kita merasa terbantukan oleh orang tawaf yang mengurai amalan sholat kita supaya bisa terlepas dari nancep Ka'bah, supaya terbang ke langit diterima Allah. Kenapa? Karena lobangnya langit ada di atas Ka'bah. Lobangnya langit yang nggak ada pintunya itu ada tepat di atas Ka'bah. Itu ada hadisnya. PR ketiga adalah cari hadisnya. Kata Rasul, kiblatnya makhluk di langit, yakni para malaikat, itu ada kiblat namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur yang di langit ketujuh itu posisinya tepat di atas Ka'bah yang kiblatnya makhluk di bumi. Jikalau Baitul Ma'mur dijatuhkan ke bumi, maka jatuhnya tepat di atas Ka'bah. Kenapa? Karena antara Baitul Ma'mur di langit ketujuh yang gaib dengan Ka'bah di bumi itu satu garis lurus lobangnya, tidak ada pintu langit di atas Ka'bah.
Makanya sholatnya orang Islam karena mengarah ke arah Ka'bah, kemudian terpantulkan ke atas. Siapa yang mengarah ke atas diurai oleh orang tawaf. Orang tawaf berputar ke kiri seperti obeng yang melepas baut supaya terurai, nancemnya supaya gampang lepas, gampang terlepas, diangkat ke atas. Itu filosofi dari gerak tawaf mengarah ke kiri, mengurai hasil amal kita yang tadi nancep di Ka'bah, dibantu orang tawaf supaya bisa terbang ke langit, diterima Allah di sisinya. Ini dari PR ketiga adalah nyari hadis Rasul bahwa Baitul Ma'mur kalau dijatuhkan, jatuhnya tepat di atas Ka'bah karena nggak ada halangan antara Baitul Ma'mur dengan Ka'bah, nggak ada halangan pintunya, alias bolongannya langit, lubangnya langit, tepat di atas Ka'bah. Ya, silakan terakhir pertanyaannya dari ini. Kalau nggak ada, sementara itu dulu nanti ya, apa yang belum jelas, kirimi sama hasil rekaman ini oleh panitia atau operator bikin juga kepada saya. Kita jumpa lagi pada hari Senin malam Selasa di kajian yang sama jam 8 malam untuk umum. Itu dulu. Terima kasih semuanya di sini. Pak Gus Supriyono, Asarullah sebagai operator di pesantren ini, terima kasih atas izinnya dan undangannya untuk saya. Pak Deden, Siti Mama, silakan, terima kasih. Pak Biamsa, Jakarta. Saya sebutkan. Pak Pak Ali Usba, Cirebon. Ucuk Supardi, Cirebon, terima kasih banyak. Taufik Hanafi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Sukron. Berlina, Pak Endro Cahyono, Bekasi, Pak Sulaiman, Pak Waskito, Malang, Jawa Timur, terima kasih banyak. Bu Etin Fitriani, Tangerang, terima kasih. Bu Ica Paulina, Jakarta, terima kasih. Haris Priyatama, Bekasi, terima kasih. Yang saya sebut satu persatu, maaf, kebanyakan orang yang ada di sini. Di sini kita coba lagi, insya Allah pada Senin malam Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.